Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang akan disampaikan, yaitu laporan analisis kelaikan bisnis pada PT Enabi yang terinspirasi dengan PT Animo Resto Primera atau PT Mujige. Baik, sebelumnya untuk kita lebih dalam membahas tentang laporan analisis kelayakan bisnis pada PT Enabi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama. Saya Rekap Sewasari dengan NIM 206511022. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Selanjutnya kita sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai analisis kelayakan bisnis, saya mau ngasih tahu dulu PT Enabi itu adalah perusahaan makanan siap saji yang berfokus pada produksi mie, dan perusahaan ini juga memiliki keunggulan dalam hal inovasi, kualitas, dan komitmen terhadap standar internasional. Dengan berbekal keunggulan-keunggulan tersebut, PT Enabi yakin dapat merajai pasar makanan siap saji di Indonesia. Jadi PT Enabi ini atau PT yang saya ajukan untuk dianalisis kelayakan bisnisnya itu sangat unggul untuk bisa merajailah pasar makanan siap saji di Indonesia ini. Oke, di PT Enabi sendiri itu memiliki dua produk yang unggulan. Yang pertama ada jajangmyeon dan yang kedua adalah tteokbokki. Jajangmyeon itu yang kita brand namanya Jjamjangmyeon Yahoo, adalah mie khas Korea dengan saus kacang hitam yang kami produksi perharinya yaitu 500 pieces. Begitupun juga tteokbokki, itu kita brandnya juga tteokbokki Yahoo, kue beras pedas khas Korea yang populer di dalam dan luar negeri, dan kita juga memproduksi sama seperti jjamyeon, yaitu sebanyak 500 pieces perharinya. Baik, di sini kita dalam menganalisis kelayakan bisnis itu banyak aspek-aspek yang dilihat. Yang pertama itu adalah aspek produksi. Aspek produksi ini menyangkut dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan peralatan-peralatan dan mesin-mesin apa sih yang digunakan untuk memproduksi dari produk yang dihasilkan oleh PT Enabi tersebut. Oke, dari aspek produksi sendiri itu kita melihat dari bahan baku yang digunakan oleh produk kami, yaitu jjamyeon dan tteokbokki yang bisa Anda lihat dari PPT tersebut. Ada juga kita dilengkapi dengan saus yang di mana jjamyeon itu menggunakan saus chunjang namanya, dan tteokbokki itu nama sausnya adalah gochujang yang dari ingredients-nya itu bisa dilihat di PPT tersebut. Aspek produksi selanjutnya itu adalah tenaga kerja dan bahan penolong. Di PT Enabi tersebut memperkerjakan sebanyak 30 pekerja yang dimana sudah dibagi per bagian-bagiannya. Ada bagian pengolahan, bagian pengepresan, pemotongan, penggorengan, pendinginan, dan yang terakhir itu bagian bungkus atau packaging. Dan lainnya adalah bahan penolong. Bahan penolongnya yang tertera pada PPT tersebut ada 6 bahan penolong dari kemasan, biaya-biaya, dan lainnya. Aspek produksi selanjutnya itu adalah mesin dan peralatan yang kita gunakan untuk memproduksi jjamyeon dan tteokbokki. Di sini kita menggunakan 17 mesin dan peralatan untuk pabrik, yaitu dengan yang bisa Anda lihat sendiri pada PPT yang udah disediakan. Oke, selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu aspek manajemen yang membahas tentang biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya overhead, total biaya produksi yang dihasilkan berapa, yang membentukkan juga biaya-biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, serta pembelian-pembelian aktiva tetap pabrik dan kantor. Oke, di aspek manajemen yang pertama kita membahas tentang biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tteokbokki Yahoo dan jjamyeon Yahoo. Yang pertama, tteokbokki Yahoo itu kita menggunakan biaya sebesar Rp6.313.560 untuk tteokbokki sendiri, dan jjamyeon Yahoo sendiri yaitu sebesar Rp7.388.060. Aspek manajemen yang kedua dan yang ketiga yaitu kita membahas tentang tenaga kerja dan biaya overhead pabriknya. Dari PT Enabi itu mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar sekali produk itu Rp1.015.000. Itu buat per produknya. Untuk 2 produk kita mengeluarkan biaya sebesar Rp2.030.000
rupiah. Sedangkan untuk biaya overhead pabriknya kita untuk perharinya kan menghasilkan 1000 pieces, yaitu menggunakan biaya sebesar Rp4.778.243. Oke, di sini saya paparkan total biaya produksi untuk menghasilkan produk dari jajangmyeon dan tteokbokki, yaitu sebesar jajangmyeon adalah Rp10.792.181, sedangkan untuk tteokbokkinya kita mengeluarkan biayanya Rp9.717.681. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selain dari biaya produksi yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Yang dimana biaya pemasaran per produk kami yaitu memerlukan biaya sebesar Rp408.417, sedangkan untuk biaya administrasi dan umum sebesar Rp798.502 untuk perharinya, itu sebesar yang sudah dipaparkan di PPT tersebut. Adapun biaya yang kita keluarkan untuk pembelian aktiva tetap untuk di pabrik dan di kantor, yaitu untuk di pabrik sebesar Rp1.254.672.000, sedangkan untuk di kantor kita mengeluarkan biaya sebesar Rp137.950.000. Untuk biaya penyusutannya pun sudah tertera pada PPT tersebut, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini saya paparkan untuk perhitungan harga pokok produksi per produknya dari jajangmyeon dan tteokbokki. Untuk dari tteokbokki sendiri yaitu harga pokok per buahnya kita Rp24.213.000, sedangkan untuk jajangmyeon itu sebesar Rp26.362. Baik, di sini sudah saya paparkan mengenai laporan laba rugi dari PT Enhabis tersebut dengan total penjualan sebesar Rp28.500.000 yang menghasilkan laba sebesar Rp6.232.301, yaitu laba bersih setelah pajak. Dapat dilihat rinciannya seperti yang sudah saya paparkan di PPT tersebut. Di sini ada neraca dari PT Enhabis tersebut yang dimana total asetnya sebesar dan kewajibannya juga balance yang dimana sebesar 1.662.358.077 rupiah, dan modal yang diperlukan untuk sekali produksi untuk PT Nabi yaitu sebesar Rp1.014.358.076. Oke, adapun laporan arus kas dari PT Nabi tersebut yaitu menyisakan dana sebesar Rp276.110.878 dengan arus kas yang sudah saya paparkan, yang sudah saya masukkan di dalam PPT tersebut. Bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kita masuk ke aspek yang ketiga yaitu aspek keuangan yang membahas tentang interpolasi, payback period, net present value, internal rate of return, and BEP atau break even point, dan kita bisa menganalisa kredit untuk peminjaman dari yang kita lakukan. Perhitungan yang pertama dari aspek keuangan yaitu interpolasi. Sebelum kita menghitung analisis kelayakan bisnis, maka kita susunlah tabel perkiraan arus kas. Asumsi yang kita gunakan itu sementara adalah asumsi arus kas bersih yang bernilai untuk setiap tahunnya. Kemudian lamanya investasi dihitung juga selama 3 tahun serta dikenakan diskon rate sebagai berikut. Interest faktornya adalah 117% dan 118% dengan perhitungan interpolasi seperti berikut. Oke, di sini kita bisa melihat dan mengetahui berapa lama untuk dana kita atau modal kita kembali dengan perhitungan payback period, yaitu menghasilkan selama kurang lebih 1 tahun, yaitu atau 7 bulan 7 hari. Dan perhitungan net present value-nya menghasilkan 63.829. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan dari internal rate of return atau IRR disingkatnya, yaitu kita menggunakan diskon rate sebesar
117% dan 118% yang selisihnya 1%, yang menghasilkan dari present value dari outliers-nya seperti yang sudah saya paparkan di PPT tersebut, dan perhitungan dari selisih present value dan present value dengan present value outliers-nya sudah dipaparkan juga di PPT tersebut, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, di sini terdapat perhitungan dari break-even point Topoki dan Jajangmyeon, yang dimana Topoki dari BEP unitnya itu sebanyak 58, sedangkan untuk BEP rupiahnya yaitu sebesar 1.571.071 rupiah. Sedangkan untuk produk mie Jajangmyeon Yahoo yaitu unitnya di mana 50 pieces dan rupiahnya sebesar 1.489.469 rupiah. Di sini aspek keuangan yang terakhir yaitu kita menganalisa kredit atau pinjaman yang kita lakukan. Nah, di sini kasusnya PT NAB itu meminjam uang pada Bank BCA sebesar 250 juta untuk penambahan modal awal dengan angsuran per bulan selama 3 tahun dan bunga sebesar 12% per tahun. Di sini ada rumus untuk perhitungan pokok pinjamannya itu sebesar per bulannya yaitu 6.944.444 rupiah, sedangkan untuk bunganya itu 12%. Oke, di sini disajikan tabel perhitungan kredit yang kita lakukan pada PT NAB tersebut. Baik, kita udah sampai di akhir sesi untuk penyampaian dari analisa kelayakan bisnis pada PT NAB. Semoga teman-teman terinspirasi untuk membuat suatu usaha dan menghasilkan produk yang beda daripada lainnya. Semangat dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.